satu. Saya sering beli mesin laundry ke beliau. Pak, gimana caranya agar closing meningkat? Gampang, Pak. Closing lah dengan pantun. Terus gimana caranya? Kita bikin pantun. Bikin pantun 20 detik, suruh hafal 10 menit, closingnya meningkat, Bapak Ibu. Karena pakai pantun. Karena unik dan menarik. Jelas, Bapak Ibu? Saya belum dengar, saya jelas? 5 hal yang harus Bapak Ibu tampilkan dalam bahasa tubuh Anda. Yang pertama adalah mata. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Kata kunci mata, lihat mata semua orang. Sampai ini paham, Bapak Ibu? Pak, sebentar. Kalau pesertanya 5.000, saya satu persatu, Pak. Selesai acara itu. Iya benar, Anda lihat perwakilan. Kanan depan, kanan tengah, kanan belakang. Depan, tengah, depan, kiri, depan, kiri, tengah, kiri, belakang. Perwakilan. Kalau pesertanya 50, ya boleh Anda lihat satu persatu. Ya. Jelas, Bapak Ibu? Ya. Lihat di mata, lihat di jidat. Kalau kadang-kadang orang takut dilihat matanya, takut dihipnotis. Anda ganti jidat, dagu, bahu. Boleh. Jelas, Bapak Ibu? Saya belum berasa jelas? Lihat mata semua orang. Tinggalkanlah catatan Anda atau hindari membaca. Bapak Ibu, ada 5 komponen dalam showmanship ya. Yang pertama adalah mata, kemudian yang kedua voice ya. Yang ketiga basic position, yang keempat hands, ya, legs, yang kelima hindari membaca. Anda harus menjelaskan kepada mereka, paham? Nah, kalau Anda membaca, Bapak Ibu, Anda baca di laptop, karena itu laptop ini menghadap ke saya. Baca di laptop. Karena Anda baca di laptop dan baca di slide, bahasa tubuh Anda berbeda. Anda membelakangi mereka, yang kalau Anda baca di laptop, Anda nggak mau membelakangi audiens Anda. Paham, Bapak Ibu? Paham. Saya belum bilang saya paham. Saya akan membaca laptop saya. Ya? Saya jelas? Mata. Simpan catatan Anda ya. Yang adalah Bapak Anda harus jelaskan ini. Ya. Mata yang nggak menarik, melihat ke bawah, banyak lihat ke atas. Ya. Lihatlah audiens Anda. Lalu yang kedua adalah voice. Voice ini singkatan dari 5 suku kata. Singkatan dari berapa suku kata? 5 kata ya, bukan 5 kata, 5 huruf. 5 berapa? 5 huruf. V adalah volume. V adalah apa, Bapak Ibu? Volume. Jadi pastikan volume suara Anda terdengar hingga seluruh audiens Anda. Pak, saya suaranya kecil, Pak. Gimana caranya? Pakai alat bantu. Ya, gunakan alat bantu. Saya jelas? Saya belum jelas, saya jelas? Jelas. Pak, gimana cara melatih suara yang ngomong terus? Anda latihan terus, lama pita suara Anda mau otot pita suara membesar ya, volume. Yang kedua O adalah gap. Hindari atau kurangi gap. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan nah, oke, Bapak Ibu, oke, Anda kurangi. Jadi pastikan oke, nah, baiklah, Anda kurangi. Caranya dengan melatih itu. Ingat 6L kan, kalau properti lokasi, lagi-lagi lokasi. Kalau public speaking atau training, latihan, lagi-lagi latihan. Jelas? Saya belum dengar, saya jelas? I adalah intonasi. I adalah apa, Bapak Ibu? Pastikan intonasi Anda harus naik dan turun. Jadi jangan berbicara dengan nada suara yang datar. Karena nada suara yang datar akan membuat orang satu mengantuk, yang kedua bosan mendengarkan Anda. Jelas, Bapak Ibu? Jadi pastikanlah kalau Bapak Ibu Anda berbicara, nada suara Anda tidak datar ya. Caranya gimana? Naik dan turun. Lalu C adalah clarity, kejelasan ucapan. Selesaikanlah kalimat Anda. Paham sampai ini? Clarity, kejelasan ucapan. Dan yang terakhir E adalah energi. E adalah apa, Bapak Ibu? Energi. Jadi kalau Bapak Ibu Anda ngomong harus ada energinya. Antusiasme harus terdengar dari nada suara Anda. Ya, kalau Bapak Ibu Anda memberikan training pelatihan, Bapak Ibu harus antusias. Ya, setuju Bapak Ibu? Ya. Anda harus semangat. Dari mana? Nada suara Anda, energi. Basic position, kalau tangan tidak lagi digunakan, tangan ini ada di mana? Ada di sini. Ya, tolong angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, taruh letakkan seperti ini. Ya. Oke, panitia ada mic, saya pinjam mic satu. Tangan seperti ini. Jelas, Bapak Ibu? Ya, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Oke, kiri di atas boleh, kanan di atas boleh ya. Jadi kalau Anda membuat gerakan tangan, buatlah gerakan tangan. Lalu kalau ketika tangan ini tidak lagi Anda gunakan, tangan itu posisinya ada di sini. Paham, Bapak Ibu? Saya belum bilang saya paham. Anda bisa membuat beberapa gerakan tangan, dan kalau dia tidak lagi membuat gerakan tangan, tangan itu ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda pegang mic misalnya ya, Anda pegang mic misalnya, berarti mic itu ada basic posisinya ada di sini. Paham, Bapak Ibu? Saya belum bilang saya paham. Kalau Anda membuat gerakan tangan, silakan. Kalau Anda tidak membuat gerakan tangan, tangan itu ada di sini ya. Namun menjadi menarik, tidak menarik kalau Anda pegang ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara tentang Anda harus membuat gerakan tangan. Ya, paham sampai sini? Sekali Anda pindahkan gerakan tangan itu. Anda pindahkan pegangan mic itu sehingga tangan kiri bisa membuat gerakan tangan. Jelas sampai sini? Jelas. Saya belum merasa jelas? Jelas. Lalu yang berikut,
tangan. Tangan yang menarik adalah tentu variasi yang pertama. Yang pertama apa Bapak Ibu? Variasi. Latihlah variasi gerakan tangan Anda sehingga menarik di mata audiens Anda. Ya, yang kedua, tangan yang menarik adalah cherry picking. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Tolong angkat tangan kanan. Tekuk sedikit Bapak Ibu. Seperti ini, tekuk. Ya, seperti ini. Oke, tekuk seperti ini Pak. Oke. Tangan seperti ini. Ya, good, terima kasih. Nah, ditarik sedikit. Bapak. Balik. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini disebut dengan cherry picking. Apa sih cherry picking? Memetik buah cherry. Dalam sebuah kalimat ada kata yang Anda mau tekankan, lakukan dengan verbal dan non-verbal. Jelas? Saya belum dengar, saya jelas? Dengarkan, perhatikan ya. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kalimat ada kata yang Anda tekankan dengan verbal dan non-verbal. Sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kalimat ada kata yang Anda tekankan dengan verbal dan non-verbal. Sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kalimat ada kata yang Anda tekankan dengan verbal dan non-verbal. Kata apa yang saya tekankan dalam kalimat barusan? Ya? Oke, sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kalimat penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Kata apa yang saya tekankan? Kata kalimat yang saya tekankan dengan verbal diikuti dengan non-verbal. Jelas? Saya belum dengar, saya jelas? Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kalimat penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kalimat penekanan dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Ini Pak, tarik. Jangan gini Pak, tarik. Ya, tarik. Yes. Cherry picking. Yang ketiga adalah menghitung dengan jari. Kalau Anda punya poin-poin, Anda perlihatkan itu. Bapak Ibu ada 4 hal penting. Ada berapa? 4. Bapak Ibu ada 5 langkah. Ada berapa? 5 langkah. Bapak Ibu ada 7 aspek. Ada berapa aspek? Bapak Ibu ada 3S. Anda harus perlihatkan ini. Jangan Anda berusaha menyembunyikan ini. Bapak Ibu ada 3 hal penting. Ada berapa hal Bapak Ibu? Ada berapa hal Bapak Ibu? Salah, 2 Bapak Ibu. Ini kan orang nggak lihat. Anda 3 atau 2? Paham? Kalau Anda mau perlihatkan, tunjukkan itu. Kalau Anda nggak mau perlihatkan, jangan beritahu. Kalau Anda ragu, tanya. Bapak Ibu ada 3 hal penting. Ada berapa hal? Ngasih tahu nggak ya? Saya paham? Dan jangan letakkan ini di tempat yang tidak semestinya menjadi fokus audiens Anda. Jelas? Bapak Ibu sekalian ada 3 hal penting. Yang pertama adalah yang menjadi fokus audiens Anda. Perhatikan ini. Bapak Ibu sekalian ada 3 hal penting. Kalau selesai angka itu Anda ucapkan, maka gerakan tangan ini berubah. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah. Menjadi tidak menarik kalau Anda pegang terus. Bapak Ibu, yang ketiga adalah showmanship. Ya, dalam showmanship Bapak Ibu lupa. Sampai paham? Saya belum merasa paham. Lalu teman-teman, tangan yang berikut adalah sound effect. Sound effect. Yuk Bapak Ibu, kita pindah pada poin yang berikut. Yuk. Bapak Ibu, kita pindah pada poin yang berikut. Yuk. Bapak Ibu, kita pindah pada poin yang berikutnya. Sound effect, membuat bunyi. Namun jangan terlalu sering. Yuk Bapak Ibu, kita pindah pada poin berikutnya. Jangan terlalu sering. Ya. Yang berikut yang terakhir adalah kaki. Kaki yang menarik adalah Anda berdiri dengan kokoh. Berdiri dengan apa Bapak Ibu? Kokoh. Ini berdiri dengan kokoh. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Ya, berdiri dengan kokoh. Awalilah di tengah. Ini titik tengah saya. Anda berjalan 2-3 langkah ke samping kanan Anda, ngomong dengan orang bagian kanan. Lalu Anda kembali ke tengah, Anda ngomong dengan orang bagian kiri. Lalu Anda kembali ke tengah, ngomong dengan semua orang Bapak Ibu. Jelas sampai sini? Saya belum dengar, saya jelas? Ngomong dengan bagian kanan Anda. Ketika Anda berbicara dengan orang bagian kanan, pastikan Anda melihat mereka bagian kanan, abaikan mereka yang bagian kiri. Anda kembali ke tengah, bicara untuk semua orang. Anda ke kanan Anda, atau ke kiri Anda, ke kanan audiens Anda, abaikan mereka yang di kanan Anda. Fokus dengan orang bagian kiri Anda. Lalu Anda kembali ke tengah, bicara untuk semua orang. Anda punya titik tengah ketika berbicara. Jelas sampai sini? Jelas. Saya belum dengar, saya jelas? Jelas. Nah, lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang berikut kita bicara tentang bagaimana caranya Anda mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis trading. Ini materi yang menurut saya paling Anda tunggu-tunggu dan kita akan bahas materi ini. Kita bicara tentang bagaimana Anda menjadi trainer dan entrepreneur, ya. Teman-teman, perhatikan dulu di depan sini. Kalau kita bicara tentang entrepreneur dalam dunia training, maka tentu kita bicara tentang pasar. Bicara tentang apa? Pasar, ya. Ada 4 pasar dalam dunia training. Ada berapa pasar? 4. Yang pertama namanya public seminar. Yang kedua namanya perusahaan. Yang ketiga namanya pemerintah. Yang keempat teman-teman namanya pasar campuran. Yuk kita mulai dari yang pertama, public seminar, atau yang hari ini Bapak Ibu Anda ikuti, ya. Jadi Anda mengikuti sebuah event yang namanya public seminar. Orang datang dengan biaya mereka sendiri.
Anda datang rata-rata dengan biaya Anda sendiri, jarang diutus oleh kantor. Datang dengan biaya sendiri ya. Apa sih tema yang paling diminati pasar? Kaya. Apa Bapak Ibu? Kaya. Saya belum dengar saya. Apa Bapak Ibu? Kaya. Jadi kaya ini satu tema yang hot topic di pasar. Kalau ini tema saya adalah rahasia menjadi trainer yang mengabdi bagi bangsa dan negara. Yang mungkin gak banyak orang yang datang ya. Mungkin orang Lemhanas datang ya, BNN datang ya, misalnya ya. Salah nggak salah, tetapi marketnya sempit. Kalau Anda punya topik Anda hubungkan dengan kekayaan, luas. Rahasia meningkatkan omset perusahaan Anda dengan jurus sales yang mujarab, misalnya. Datang. Rahasia meningkatkan omset dengan pelayanan prima, orang datang. Rahasia meningkatkan omset hingga 100% dengan pelayanan prima, orang datang. Jelas Bapak Ibu? Saya belum dengar saya jelas? Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah perusahaan. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Perusahaan atau yang disebut dengan in-house training ya. Anda diundang oleh sebuah perusahaan membawakan seminar, ini public seminar ya, di perusahaan atau internal mereka. Namanya in-house training. Namanya apa Bapak Ibu? In-house training. Nama in-house training. Apa sih hot topic di in-house training? Satu, motivasi. Satu apa Bapak Ibu? Motivasi. Saya belum dengar. Satu apa? Motivasi. Yang kedua, tentang sales, penjualan. Penjualan ini hot topic. Karena semua perusahaan kok kayaknya omsetnya meningkat. Yang ketiga, yang agak sosio, ya oke, ya enggak. Ya masuk komunikasi, service excellence, leadership. Itu banyak perusahaan juga yang tidak terlalu besar permintaannya, tapi ada di sana. Kaya mungkin jarang sekali, karena kalau dia kaya dia desain jelas. Nah, saya pernah ngasih satu seminar di satu perusahaan, ownernya ketemu saya, dia ngomong, Pak, ini nih yang kami mau. Saya tanya, apa maksud Bapak? Iya Pak, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu kami salah undang pembicara Pak. Nah, saya tanya, salah undangnya gimana? Iya Pak, undang pembicara, dia bicara tentang bagaimana menjadi entrepreneur. Terus sampai tadi, ya resign lah Pak beberapa dari saya. Oh celaka. Resign, dia terprovokasi, dia resign Pak. Ya, oke. Perusahaan ya, teman-teman, yang berikan pemerintah. Pemerintah ini bukan BUMN, bukan. BUMN masuk perusahaan. Pemprov, ya, Pemkot, ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Apa sih? Banyak Pak, mindset. Saya pernah diundang mindset, IHT juga namanya. Mindset, kemudian motivasi, service juga. Ada permintaan dari mereka ya. Lalu yang berikut pasar campuran. Pasar campuran ini adalah pasar di mana 3 komponen ini mengirimkan orang ke sini. Dari personal datang, perusahaan kirim orang, pemerintah juga ngirim orang ke pasar ini. Pasar campuran. Tidak semua topik bisa untuk ini. Jelas Bapak Ibu? Saya belum merasa jelas. Jadi ada 3 pasar. Pak, uang paling banyak di mana? Relatif. Risiko paling tinggi tentu ada di sini. Ya. Kenapa risiko paling tinggi? Karena ada harus sewa tempat, ada budget promosi dan sebagainya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, risikonya nggak ada kecuali Anda ngasih training hari Jumat, hari Senin perusahaannya tutup, dia belum bayar Bapak Ibu ya. Ngasih training Jumat, tiba-tiba dinyatakan pilot Senin, beraginya susah. Tapi pengalaman saya hampir nggak pernah. Bayarnya terminnya lama, iya ada beberapa, tapi nggak pernah nggak dibayar. Berapa banyak antara Bapak Ibu yang kepengen mengunci risiko agar Anda tidak terjadi risiko apabila Anda diundang oleh IO dan sebagainya. Kalau IO beliau kan pasti kita percaya ya. IO yang lain ya kepengen dapat tipsnya, tolong katakan saya. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda diundang, Anda harus kunci risiko. Apa Bapak Ibu? Kunci risiko. Saya belum dengar. Anda harus apa? Kunci risiko. Caranya kunci risiko gimana Bapak Ibu? Anda satu, harus minta surat undangan resmi. Harus minta apa Bapak Ibu? Surat undangan resmi. Kalau dengar surat undangan resmi, ya jangan Anda datang. Ini penting Bapak Ibu, saya pernah ngasih training, kemudian ada salah satu alumni saya, namanya Pak Christian. Jadi suatu saat, si Pak Chris ini sesudah tamat dari workshop trainer, dia ikut program saya 3 hari tamat. Lalu suatu saat Bapak dia diundang di satu IO di Makassar Bapak Ibu. Namanya pembicara baru dapat undangan, senang. Betul Bapak Ibu? Saya belum dengar saya, betul? Sangat senang Bapak Ibu. Ada IO yang telepon, halo Pak Chris, kami IO dari Makassar ingin mengundang Bapak untuk seminar tanggal sekian, apakah Bapak masih available atau waktu Bapak masih ada saat itu? Dia katakan sebentar saya cek jadwal. Apa Bapak Ibu? Cek jadwal main, jadwal tidur ya, jadwal makan sebagainya. Cek jadwal, harus cek jadwal juga kan? Biar kelihatan profesional. Jelas Bapak Ibu? Oke, dia balik lagi Pak, masih kosong.
3 bulan sebelum acara. Oke Pak Kris, nanti tolong kami dibookingkan. Bapak nanti tiket Bapak tolong beli, nanti kita reimburse saja. Oke siap, kata dia. Karena mau nyari murah, beberapa 2 bulan sebelumnya dia langsung beli. Tenang kan, dapat order pertama kali. 3 hari sebelum acara nggak ada konfirmasi. Dia telepon juga lagi sibuk dan kadang nggak nyambung karena tiketnya sudah ada, mau nggak mau dia datang. Tiba di bandara, Bapak dia telepon CEO ini nggak masuk Bapak Ibu. Dia telepon lagi nggak masuk. Lalu 30 menit kemudian dia telepon, nyambung Bapak Ibu. Pak, saya sudah ada di Makassar, kata Pak Kris tadi. IO-nya tanya, loh Bapak jadi datang toh? Wah celaka Bapak Ibu. Pak Kris ngomong nggak jadi kan Bapak booking. Waduh Pak, kita eventnya nggak jadi. Loh gimana? Terus gimana dah? Gimana dong Pak? Kata si Pak Kris tadi. Ya nggak apa-apa Pak, anggaplah jalan-jalan. Celaka Bapak Ibu. Anggaplah jalan-jalan Pak Kris, ambil positifnya, ambil hikmahnya. Akhirnya betul jalan-jalan Bapak Ibu. Jalan-jalan. Ya sudahlah jalan-jalan. Nah belajar dari sana Bapak Ibu, Anda dan saya harus kunci risiko. Harus apa Bapak Ibu? Caranya 1, minta surat undangan resmi. Yang kedua, minta tiket PP plus hotel. Jelas? Ya sudahlah kalau nggak jadi, Anda jalan-jalan beneran tapi nggak keluar uang. Ya keluar uang sih makan ya, taksi, tapi risikonya minimal. Jelas Bapak Ibu? Saya belum dengar, saya jelas? Termasuk di perusahaan. Kalau Anda diundang, kan kadang-kadang perusahaan ini ada 2 Bapak. Ada yang mau DP di awal, ada yang nggak mau DP tapi pelunasan sesudah eventnya terjadi. Plus minus. Kalau yang minta DP, biasanya saya minta DP 10%. Ingat kalau Anda minta DP dari yang tinggi ke rendah, dari apa Bapak Ibu? Pak, Ibu mau DP 50% atau 10%? Dia milih berapa? Milih berapa Bapak Ibu? 10 pasti. Karena Anda punya perbandingan 50 dan 10. Jelas? Kalau dia nggak bisa DP, Pak, mohon maaf, kebijakan kantor kami, uang hanya bisa keluar apabila event itu sudah selesai. It's okay. Minta surat undangan resmi, ada kop perusahaannya, ada tanda tangan pimpinannya. Ini beberapa testimoni. Ada yang pernah lihat Juanda Rafaelim? Ada yang pernah lihat? Oke, Anda cari Bapak Ibu. Nah ini Pak Juanda, salah satu orang yang aktif di dunia digital, ya, General Rafaelim. Nah ini salah satu ustadz beliau. Kemudian dia juga alumni saya, ngajar tentang entertainer sekarang, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Pak Darmansyah. Nah ini orang Makassar Bapak Ibu. Orang Makassar, bisa bikin kelas juga. Nah ini Pak Tommy, Jogja. Ada yang kenal? Tahu ya, Jogja ya? Ke Lampung ya. Nah Pak Tommy ikut kelas saya, Bapak Ibu masih bingung. Ini saya ngajar apa? Saya ngajar apa? Nah dia ketemu Facebook marketing, selesai Bapak Ibu. Ngajar aja nggak pulang-pulang ya. Nah Pak David Setiadi. Nah Pak David Setiadi luar biasa, punya toko emas Bapak Ibu. Lola toko emas. Oke saya bingung nih. Cuma makan tidur, nimbang emas, ngecor emas. Saya mau jadi trainer sebenarnya Pak, gimana? Buka public speaking. Nah hari ini saya ada 2 event, seminar di sini. Lalu yang berikut adalah NLP Mastery 2 hari Bapak Ibu. Ini Pak David ngajar di Hotel Mercure. Nanti jam 2 saya gantiin beliau ngajar. Pak David Setiadi. Nah kelasnya nggak pulang-pulang Bapak Ibu. Kelas ya di kontrak ya udah nggak lo ya. Di kontrak pegadaian dan seterusnya, mutar aja. Nah teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini Jordi yang saya cerita, Jordi Sidarta ya. Pernah ketemu ya Jordi? Anda cari Jordi Sidarta ya. Nah ini Pak Juanda. Jadi yang saya cerita orangnya selalu ada Bapak Ibu. Nah ini Pak Robi Oktober Bapak Ibu. Nah ada eksklusif kelas Bapak Ibu sepanjang 3 hari. Anda bisa catat Bapak Ibu ya. Apa yang Anda pelajari di sana? 1, saya yakin Anda telah mendapatkan begitu banyak manfaat, informasi serta pengetahuan setelah Anda menyelesaikan online training trainer rahasia mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis training. Dan saya yakin beberapa di antara Anda bertanya-tanya dan penasaran untuk mengikuti program lanjutan sehingga Anda bisa segera mewujudkan impian, cita-cita dan harapan Anda menjadi trainer dan menghasilkan 1 miliar dari bisnis training. Saya memiliki workshop sepanjang 3 hari, trainer di mana dalam 3 hari tersebut Anda juga akan mendapatkan gelar, yaitu Certified Personal Trainer. Yang kedua, Anda juga akan mendapatkan coaching bersama saya secara personal dalam kelas 3 hari tersebut sehingga Anda belajar lebih intensif daripada sebelumnya. Ada 7 S yang akan Anda pelajari dalam workshop itu. Yang pertama, Anda akan belajar tentang study the pro. Kita akan mulai bedah kasus trainer yang berhasil di dalam dan di luar negeri. Anda dapat memodeling atau meniru apa yang mereka lakukan
sehingga mempermudah langkah Anda menuju kesuksesan yang Anda impikan. Yang kedua, Anda dan saya akan belajar tentang self-mastery. Bagaimana caranya Anda dan saya menemukan apa yang akan kita trainingkan, apa yang akan Anda seminarkan, lalu apa yang akan Anda jual sebagai materi seminar dan training Anda. Yang ketiga, subject mastery. Anda akan belajar bagaimana caranya membuat orang lain merasa Anda sebagai pakar di bidang Anda atau menjadikan diri Anda pakar di bidang yang akan Anda bahas. Yang keempat, Anda akan belajar tentang sequencing. Bagaimana caranya membuat urut-urutan yang menarik sehingga mudah dipahami dan gampang dimengerti oleh peserta training Anda. Lalu, yang kelima, Anda akan belajar tentang teknik bahasa tubuh. Bagaimana cara menampilkan bahasa tubuh elegan ala Ian Ewing, seorang trainer profesional asal Amerika yang melakukan training atau memberikan training dan pelatihan kepada banyak presiden-presiden di Amerika. Lalu yang keenam, yang paling menarik adalah Anda akan belajar tentang salesmanship. Anda akan belajar tentang 12 aliran uang di bisnis training ala T. Harv Eker, seorang trainer terkenal di dunia. Lalu Anda akan belajar 12 cara mendatangkan peserta dalam seminar training dan pelatihan Anda ala Success Resources, sebuah event organizer terbesar di dunia yang berada di Singapura. Lalu yang ketujuh, Anda akan belajar juga bagaimana caranya memulai mengorganize atau mulai membentuk sebuah IO atau sebuah perusahaan training yang sukses ala Motivator Academy. Harga normal dari pelatihan ini adalah 15 juta rupiah. Anda dapat bonus yang pertama adalah Anda akan mendapatkan bonus free coaching dengan saya selama 12 bulan senilai 120 juta rupiah. Yang kedua, Anda akan mendapatkan website bersama yaitu motivatoracademy.com, di mana web itu bisa Anda gunakan sebagai sarana promosi diri Anda agar Anda bisa diundang oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan-perusahaan internasional. Yang ketiga, Anda juga akan mendapatkan gelar yaitu Certified Professional Trainer. Dalam program 3 hari ini, senilai 15 juta rupiah, Anda akan mendapatkan bonus senilai 140 juta rupiah. Bagi 8 orang yang lunas hari ini juga, Anda saya berikan harga spesial, yaitu hanya 5.500.000 rupiah, plus Anda tetap mendapatkan bonus senilai 140 juta rupiah. Workshop sepanjang 3 hari ini akan dibuat secara offline, sehingga Anda bisa datang, Anda bisa berlatih dan ketemu dengan saya, lalu saya akan berikan feedback secara pribadi kepada Anda lewat kelas panjang 3 hari tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Join, datang, dan dapatkan manfaatnya.